Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Terlebih dahulu kita awali kajian menjelang berbuka puasa sore hari ini dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 106 kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullah. Masih pada bagian yang ke-8 dari akhlak seorang ahlul Quran, apalagi seorang ustadz atau seorang guru yang mengajarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsaminu, bagian yang ke-8. Akhlak yang harus dimiliki oleh setiap pengajar Al-Quran atau harus dimiliki oleh setiap ahlul Quran adalah muamalatun nasi bimakarimil akhlaqi. Ia harus memiliki kemauan untuk berinteraksi sosial, hidup bermasyarakat, bermuamalah dengan manusia atau bermuamalah dengan masyarakat bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak yang mulia. Jadi mau tidak mau, nanti kalau kalian sudah kembali ke masyarakat harus berinteraksi dengan masyarakat. Gak bisa kita berlama-lama atau diam di rumah, tidak kenal tetangga, tidak kenal kerabat, tidak kenal keluarga. Ada keluarga datang terus diam di kamar main HP, gak bisa. Kita harus berinteraksi dengan mereka. Kalau pas misalnya di jadwal ronda, ya ikut ronda. Diundang hajatan, datang. Diajak kerja bakti, ikut. Jangan sampai eksklusif, tidak pernah bergaul, tidak pernah kemana-mana, hanya diam seperti katak dalam tempurung. Kita harus melihat realita. Kalau kita hanya di rumah, tidak berinteraksi dengan mereka, lalu bagaimana kita bisa mendakwahkan Al-Quran kepada mereka? Bagaimana mungkin mereka bisa mengenal nilai-nilai Al-Quran yang ada dalam diri kita kalau hanya diam saja? Nah, kondisi saat ini memang belum memungkinkan karena PPKM ya, karena masih ada pandemi. Tapi secara tidak langsung akhlak ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita bermasyarakat atau pentingnya kita bermuamalah dengan mereka. Tentunya bukan hanya bergaul dengan mereka, melainkan kita memiliki kewajiban untuk bergaul dengan mereka bimakarimil akhlaqi, dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang membedakan antara orang awam, orang biasa dengan ahlul ilmi. Kalau orang biasa ketemu temannya, "Hai bro, gimana kabarnya?" Itu biasa. Tapi kalau ahlul ilmi, penghafal Quran, apalagi lulusan pesantren kok "hai bro" itu gimana? Paling enggak ya assalamualaikum, diucapkan salam, mari, mangga, apel gitu kan. Jadi harus disapa dengan sapaan yang baik. Di antaranya adalah min talaqatil wajhi, berupa talaqatil wajhi, wajah yang berseri. Tunjukkan kepada mereka wajah yang berseri, bukan wajah yang menyeramkan, wajah yang menakutkan. Orang baru lihat kumisnya saja sudah gemetar. Jangan, santri penghafal Quran kok wajahnya menyeramkan, pelit, senyum, susah sekali, bermuka manis. Jangan bermuka masam. Harus talaqatul wajhi. Kemudian yang ketiga, wa ifsya'is salami, harus berusaha untuk mendahului orang lain dalam mengucap salam kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Salam itu doa. Begitu pula ketika kita disapa seseorang dengan salam, kita wajib untuk menjawab salamnya. Wa it'amit ta'am, senang memberi makan, dermawan ya, suka nraktir orang, suka ngasih makan orang. Ini termasuk akhlak yang terpuji. Wa it'amut ta'am. Siapa kalau misalnya antum punya teman sekamar kok sering jajak ke, itu seneng enggak gitu? Temannya banyak enggak?
Tapi kalau punya teman kikir, pelit, punya makan dimakan sendiri, temannya hanya dikasih bungkusnya saja, senang nggak? Nggak senang ya. Akhlak yang terpuji diantaranya adalah it'amit ta'am, memberi makan. Wa kadhmil ghaidhi, menahan amarah, jangan suka marah, jangan suka marah-marah atau temperamen. Seorang ahlul Quran harus kadhmil ghaidh, mampu menahan amarahnya. Wa kaffil adza, dan mencegah gangguan. Al-adza itu artinya gangguan. Anin nasi, dari manusia. Bahkan ini termasuk di antara cabang dari iman. Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Ketika kalian misalnya di jalan manapun, tidak harus jalan aspal, tidak harus jalan raya, pokoknya kita lewat jalan manapun, termasuk koridor tangga yang kita lalui. Kalau di situ ada kulit pisang, ada bungkus plastik yang berpotensi bisa membahayakan orang yang melaluinya, maka kita wajib untuk menyingkirkannya. Berarti kebalikannya, kita dilarang membahayakan orang lain, termasuk juga membahayakan pengendara lain. Kita misalnya masang ranjau, nyebar paku, biar tukang tambal ban di depan laris, itu nggak boleh. Itu ta'awun dalam hal keburukan. Justru ketika kita melihat paku, melihat gangguan di jalan, disingkirkan. Bukan malah ini kok di pinggir, ditengahkan aja, nggak boleh. Itu termasuk dari wakaf fil adza 'anil nas. Kemudian berikutnya, wahtimalihi minhum, berusaha untuk berlapang dada dari mereka. Berusaha berlapang dada dalam berinteraksi sosial. Kalian kalau misalnya ngobrol atau berbincang-bincang, kan kadang obrolan itu bisa tersulut emosi. Dari tadinya hanya bersendau gurau, kok kemudian endingnya marah-marah. Ada nggak seperti itu? Tadi ngobrol enak-enak, terus jadi nggak asyik ini. Tadinya ngobrol enak, kok terus endingnya berantem. Nah, berarti dia tidak mampu ihtimali, tidak mampu menahan amarah, tidak mampu mengendalikan emosi atau tidak berlapang dada. Wa ijadir rohati, seorang ahlul Quran harus berusaha untuk ijadur rohah, mewujudkan ketentraman, mewujudkan ketenangan, mewujudkan perdamaian, mewujudkan kasih sayang, mewujudkan persatuan. Jangan malah manas-manasi, ngompor-ngompori, menyulut amarah, memprovokasi. Jangan. Harus justru berusaha untuk mendamaikan. Wassa'i, dan bersegera fi qada'il hajati, di dalam memenuhi hajat. Kalau temannya lagi butuh, temannya lagi butuh pertolongan, kita bersegera untuk bisa membantunya, memenuhi hajat atau kebutuhannya. Wa badlil jahi fi syafa'ati, wa badlil jahi, dan menggunakan kekuasaan atau menggunakan kemampuannya fi syafa'ati, untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan, menolong manusia. Misalnya nanti antum pulang dari sini terus diangkat jadi ketua RT, gunakan jabatan ketua RT itu untuk menolong orang, mengajak orang dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan malah mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah. Ngirim undangan malam minggu, ya, tanda tangan Pak RT, apa acara karaoke bersama misalnya. Ini hafiz Quran kok ngundang warga untuk diajak karaoke. Paling enggak ya ngaji, qiraah gitu kan, baca doa bersama. Jangan karaoke, hadroh lah. Jangan karaoke. Menggunakan kekuasaan untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Wat talattufi, dan berusaha berlemah lembut bil fuqara'i, dengan orang-orang fakir, dengan orang-orang miskin. Jangan kasar kepada mereka, keras kepada mereka, jangan, berlemah lembut. Wa tahabbubi ilal jiran, dan berusaha untuk menanamkan rasa cinta kepada tetangga kanan kiri, wal aqrabai wal aqribai, dan juga teman dekat atau karib kerabat. Tanamkan rasa cinta.
Dengan apa kita menanamkan rasa cinta? Nabi mengatakan tahadu tahabu. Saling berbagilah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi adanya mahabbah, ada rasa cinta itu salah satu sebabnya adalah karena kita sering berbagi, sering memberi. Kita awalnya tidak kenal dengan tetangga, tapi tetangga kita sering kita kasih sesuatu. Lama-kelamaan jadi saling mengenal, bahkan tetangga rasa saudara. Dan itu penting. Kita punya saudara di Jakarta, punya saudara di Kalimantan. Tapi ketika kita punya masalah, ketika kita tertimpa musibah, siapa kira-kira yang menolong kita? Tunggu telepon dulu. Mbak, saudaranya yang di Jakarta ditelepon. Saya butuh bantuan sekarang. Tolong dibawa ke rumah sakit. Bisa nggak kira-kira? Ya, setelah mati. Nunggu ya besok saya tak pesen tiket pesawat dulu lah. Butuh bantuannya sekarang kok datangnya besok, telat. Maka orang yang pertama kali menolong kita ketika kita membutuhkan sesuatu adalah tetangga. Maka berbuat baiklah dengan tetangga. Jangan dijahati mereka. Kalau meninggal disuruh berangkat sendiri, bahaya kita. Siapa yang membawa kalau bukan mereka? Ya, berbuat baik dengan warga sekitar, tetangga kanan kiri. Termasuk karib kerabat, sahabat, teman. Jangan suka bully orang. Kita sekarang punya teman yang bisa jadi sekarang sering dibully, besok jadi menteri itu, besok jadi pejabat. Maka berbuat yang sebaik mungkin dengan mereka. Warifqi, dan berlemah lembut, bit talabati, dengan para santri. Jadi nanti kalau antum jadi ustadz, jadi guru, jangan kasar dengan mereka, berlemah lembut. Jangan melampiaskan amarah kepada mereka. Masalah di rumah diselesaikan di sekolah. Jangan. Masalah di rumah ya biar selesai di rumah. Kalau kita mendapati ada murid-murid kita yang bermasalah, lakukan pendekatan dengan baik. Diajak bicara dari hati ke hati, apa permasalahannya, kenapa seperti itu, seperti ini. Harus tahu. Jangan langsung kita melampiaskan amarah kepada mereka. Alat tulis terbang dari kejauhan misalnya, jangan ya. Zaman dulu mungkin begitu, penghapus, kapur berterbangan. Zaman sekarang enggak, dipanggil, didekati, tetap enggak bisa, kasih uang. Udah langsung berhenti itu. Wat talattuf, dan juga berlemah lembut. Wa i'anatihim wa birrihim, berusaha untuk membantu mereka, menolong mereka dalam berbuat baik. Misalnya tidak punya buku, beliin buku. Tidak punya Quran, kasih Quran. Tidak punya alat sholat, kasih alat sholat. Membantu mereka dalam berbuat baik. Dicarikan beasiswa, dikasih link untuk bisa belajar lebih luas lagi, dan seterusnya. Kama sayati insyaallah ta'ala, sebagaimana akan dijelaskan nanti insyaallah. Wa idza ra'a man la yuqimu salatahu, dan apabila ia melihat man, seseorang, la yuqimu salatahu, tidak mendirikan salatnya. Misalnya nanti kalau antum sudah jadi tokoh di masyarakat, terus melihat ada salah satu di antara warga yang belum salat. Atau kita jadi guru, lihat santrinya kok bermalas-malasan, salatnya sering masbuk dan lain sebagainya. Au taharatahu, atau cara bersucinya belum benar. Dari kejauhan kita amati, ini membasuh wajah kok hanya membasuh hidung saja. Atau ketika membasuh kaki hanya ibu jarinya saja. Ketika dia bersuci tidak sempurna, atau ketika dia salat tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, au syai'an, atau sesuatu minal wajibati, dari segala perkara yang wajib alaihi, atasnya, maka arsyadahu, seorang guru hendaknya membimbing arsyadahu bitalattufin, dengan penuh kelembutan. Jadi mengingatkannya itu dengan penuh kasih sayang, mengingatkannya, menasihatinya dengan penuh kelembutan. Warifqin, dan penuh kasih sayang. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ma'al a'rabiyyi, ketika beliau bersama seorang A'rabi, alladzi bala fil masjidi, ketika seorang Arab Badui itu kencing di dalam masjid. Tahu kan kisahnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Anas bin Malik dan para sahabat, suatu ketika kami sedang di masjid, tiba-tiba ada orang Arab Badui, orang kampung, orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan, masuk ke dalam masjid, bukannya sholat, bukannya iktikaf, tapi dia kencing di dalamnya. Maka para sahabat ketika melihat si Arab Badui ini kencing, mereka berusaha untuk mencegahnya. Namun apa yang mereka lakukan, yang para sahabat akan lakukan itu dicegah oleh Rasulullah. Biarkan, dauhu, biarkan, ia sampai tuntas. Para sahabat pun mungkin mengamati, ya, nunggu sampai tuntas dulu. Ketika sudah selesai kencing, berapa menit itu? Ketika sudah selesai kencing, baru Nabi memanggilnya dan menasihatinya dengan penuh kelembutan. Sesungguhnya ini adalah masjid, rumahnya Allah, tempat yang suci untuk sholat, baca Quran dan mengingat Allah, bukan untuk kencing. Akhirnya Arab Badui itu sadar. Dia meminta maaf kepada Rasulullah. Bekas air kencingnya cukup disiram, selesai. Coba kalau seandainya langkah tergesa-gesa itu dipilih oleh para sahabat ketika si Arab Badui ini sedang enak-enaknya kencing terus ditarik-tarik, itu kan kencingnya bisa membanjiri masjid itu, bisa malah kemana-mana, ya kan? Bukan hanya di satu sudut, tapi di beberapa titik. Bahkan mungkin ya, si Arab Badui ini tidak akan mendapatkan petunjuk, malah marah-marah, gak terima itu manggil temannya. Akhirnya masjid penuh dengan air kencing. Jadi ada metode dakwah, ada thariqatul dakwah yang harus kita pahami. Ngingetin orang, nasihati orang itu harus pelan-pelan. Gak bisa kita langsung pingin perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara-cara yang agresif. Gak bisa, pelan-pelan. Begitu pula dengan wa ma'a Muawiyah bin al-Hakami. Ada salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam. Lamma takallama fi sholati, ketika ia bicara dalam sholat. Jadi ada salah seorang sahabat, yang namanya sahabat lah, sama seperti manusia pada umumnya. Ketika baru mengenal Islam, dia nggak ngerti kalau sholat itu tidak boleh ngobrol. Ketika sholat itu tidak boleh bicara. Nah, ketika dia sholat, dia bicara kepada Rasulullah. Ini Rasulullah sholat jadi imam, dia jadi makmum. Terus dia bicara kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, dan seterusnya. Akhirnya Nabi diam, hingga sahabat ini agak marah. Ini Rasulullah diajak bicara kok tidak mau menjawab. Akhirnya setelah selesai sholat, baru Rasulullah menasihatinya, kalau kita sholat itu tidak boleh bicara kecuali zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kalau engkau sudah selesai sholat, ngobrol nggak apa-apa. Dengan cara seperti itu sahabat ini jadi ngerti. Coba kalau kemudian para sahabat yang lain membuli dia habis-habisan, malah bahaya itu, ya kan? Jadi viral nanti, sholat sambil bicara. Jadi ada cara-cara yang tepat untuk menghadapi kondisi seperti itu. Berapa menit lagi maghrib? Udah ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian yang ke-9 pekan depan. Kita tutup bersama dengan berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal kull a'malana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما نافعا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan ilmu yang sangat berharga ini bisa kita pahami dan kita amalkan. Kalau bisa ditulis dalam satu buku atau dibuat desain poster akhlak-akhlak ahlul Quran yang harus kita miliki, baik dari ucapan, perbuatan yang akan terbentuk dari kepribadian kita sebagai seorang ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.